gitu. Nah, kalau itu gue setuju. Cuman bukan berarti gue nganggap mereka jelek atau gimana ya. Kita semua tahu lah kemarin tuh kita kalah, dan gue mengakui kalau sekarang memang mereka kemarin dalam performa yang bagus. Bukan berarti gue mengakui mereka menjadi raja. Cuman gue paling gak suka dan gue paling gak mau diatur-atur sama raja. Kayak gitu. Betul. Pokoknya intinya kita merasa kayak anjing itu kemarin BO5 tapi kayak aduh coba ada 1 game lagi, 2 game lagi gitu loh guys. Mereka mana mau kok ya kali. Coba BO7 gitu kan Dil. Yoi, sabi-sabi sih. M tuh BO7 ya? Kalau M1 BO7 kan? Kayaknya. Iya. Kayaknya. Coba lawan RRQ kemarin tuh seru banget aja. Parah. Cuman gue masih kesel kok, kenapa tuh kayak sulit nangis gitu. Coba padahal kemarin tuh kayak gue pingin banget anjing. Gue gak ngerti sih tai itu memang banget. Soalnya lu tahan-tahan. Enggak, gue tahan, gue itu udah pingin lepasin. Cuman gimana jelasinnya, sumpah susah banget. Entah karena memang gue udah tahu alasannya. Maksudnya gue gak punya alasan buat nangis, atau memang alasannya itu belum terlalu kuat. Gue kagak ngerti. Cuman serius guys, kemarin tuh gue tuh pingin nangis banget. Cuman susah banget coy. Padahal di in-game tuh gue udah terseduh-seduh nih, udah kayak guys fokus ya guys. Terus gue tiba-tiba ngambak, oh laki-laki tidak boleh cengeng, ayo fokus guys, anjay. Yang bikin gue bener-bener keluar mata sih gara-gara Maman. Kalau gue justru gara-gara bocil, kok gue gara-gara bocil. Nggak, pas Maman peluk gue kan dia ngomong gue kayak sorry banget kok belum bisa bawa pulang piala. Terus kayak gue kayak kadang guys nih ya, laki-laki itu bukan sakit hati karena perempuan, tapi memang sakit hati karena, bukan sakit hati sih, dibilangnya gimana ya, yang bisa menyentuh hati laki-laki itu kadang kayak laki-laki juga, bukan berarti gay anjing. Maksudnya kayak perempuan tuh lebih banyak ke nafsu. Kalau gua bahas GPX, kenapa GPX? Oh yang katanya mau masuk MPL ya? iya. Emang bakal buka slot loh. Nggak banyak yang harus GPX ngelakuin lah kalau dia mau masuk MPL. 1, manajemennya harus jelas. 2, tim sosial media, tim videonya juga harus bagus kan. Iya. Bukan cuma masalah uang doang soalnya. Cuma menurut gua kalau dia orang bisa benerin itu ya boleh-boleh aja gitu loh, pasti diterima aja gitu sama Munton menurut gua ya. Tapi sebenarnya kayak masuk slot itu harus 9 atau harus 10 kok? Enggak, walaupun 9 paling formatnya doang yang diganti. Format apa? Ya format pertandingan ya, entah itu nanti dibikin jadi ada grup, entah itu jadi Swiss format, kita nggak tahu. Ngerti. Kan ada banyak turnamen format. Bahas transfer, apa menurut transfer pemain menurut kita? Anjing itu pertanyaan susah cowok, itu kan ada 8 tim. Oke lah kita mulai biar pembicaraannya seru dit. Yoi, boleh. Menurut lo apa yang harus diubah oleh Geek Fam? Buat dia kayak, of course simple lah guys, gue bukannya mau Geek Fam shaming, tapi kalau lo tuh udah 3 season gak sesuai ekspektasi lo, pasti lo bakal melakukan perubahan, ya apa enggak? Iya setuju gue kok, ya kali mau di bawah terus. Nah sekarang pertanyaannya, kalau lo jadi fam, perubahan apa aja yang bakal lo lakuin gitu? Main kok. Thank you Vincent telurnya. Pemain apa ya, kayak apa gitu loh yang menurut lo Geek Fam harus ngelakuin? Rombak semuanya, udah ngerombak semuanya. Gitu kan? Benar-benar line up-nya tuh harus ubah total gitu. Iya, ubah total. Kalau menurut lo dia? Gue kagak tahu sih kok, masalahnya sejauh ini sih harusnya kayak para pemain tuh bisa menyelesaikan masalah dengan gampang. Ketika kalau dari pandangan gue ya, ketika Geek Fam nggak bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi itu memang udah harus diganti. Itu pandangan gue. Oke. Kalau menurut gue sih harus ubah line up, gue setuju sama Jambu. Soalnya gimana ya, kadang ya ini menurut gue ya sebagai owner e-sports tim kan, kalau lu punya pemain sama manajemen lu itu nggak bisa nyatu tuh, nggak bisa, lu nggak bakal mendapetin
result yang lo mau gitu loh. Hasilnya nggak bakal sesuai ekspektasi lo. Oh ya, Kuncinya tuh gimana caranya lu bisa nyatuin manajemen dan pemain lu. Iya. Kuncinya di sana. Kalau gua. setuju bakal. Sama ini guys, buat kalian yang belum tahu nih ya guys. Nih gua udah taruh lah, mungkin bisa dibilang loncat-loncat ke beberapa tim kayak lumayan udah 3 kali gitu. Nah, cuman gua bisa bilang guys, di Alter Ego ini merupakan bos yang paling bagus ya. Kenapa? Karena dia tuh terjun bareng anjing kan, gue udah tolol cow ngomong, sumpah, gue tuh pingin bilang kok Delwin tuh orangnya tuh beneran kayak trackan satu tim, cuman gue udah nggak bisa ngejelasin kata-kata karena dari kemarin tuh gue udah kalah dan otak gue tuh tolol anjing. Biasanya gue bisa ngerangkai kata-kata, terus sekarang tuh kayak what the fuck. Gue kagak tahu cow. Nah, tapi ya emang gitulah. Kalau gua kan style leadership gua kan kayak gitu. Yoi. Tapi kan semua orang punya style mereka masing-masing lah gimana caranya. Kalau gua pengennya tuh gua sama pemain gua tuh ada hubungan yang erat. Kalau gua pengennya gitu. Soalnya gua merasa kalau gua punya hubungan yang erat sama pemain gua, mau menang mau kalah itu hal kedua. Yang penting gimana caranya kita tuh bareng-bareng bisa selalu berkembang. Let's say awal-awal season 3 Alter Ego juara 6, juara 8 apapun itu gua nggak inget. Terus season 4 Alter Ego juara 3. Season 5 gimana caranya kita juara 2 kalau dari gua itu. Cuman di season 5 kan kita gagal ya, bisa dibilang kita juara 5 kan. Season 5. Dan menurut gua ya itu kegagalan lah. Tapi di sana gimana caranya kita bisa berkembang lagi. Bukannya kita ganti pemain banyak-banyak. Kalau dari gue nggak. Soalnya dari pertama gue percaya gitu loh. Pemain-pemain gue kayak. Pemain-pemain gue tuh mekanik nggak kalah gitu sama pemain lain di MPL. Kuncinya gimana caranya gue nyatuin 5-7 pemain ini jadi satu. Kuncinya di sana. Dan gue setuju tentang semua itu kok. Setuju banget gue. Oke, next. Aura. Ya kan? Kalau Aura menurut gue topik yang menarik. Soalnya bisa dibilang Aura juga salah satu tim terbesar di Indonesia ya kan. Yoi. Kalau kalian ngomong tim-tim besar di Indonesia itu let's say nomor 1 obviously EVOS, nomor 2 RRQ. Cuman bisa dibilang ya mereka deket lah sama each other. Terus ketiga tuh Aura sama BTR, mirip-mirip kan. Soalnya Aura kan fanbase-nya juga besar. Gue nggak tahu ya fanbase mereka tuh besar, bener-bener besar sesuai itu apa enggak, itu gue nggak tahu. Ya. Nggak ada yang tahu. Tapi Aura obviously punya budget, punya bener-bener dia kayak pengen menangnya juga kelihatan lah guys. Mereka nggak setengah-setengah ya kalau menurut gue. Jadi kalau menurut gue gimana caranya mereka tuh harus berkembang dari situasi mereka yang 2 season nggak masuk playoff. Soalnya kalau kalian tim besar ya pasti tuntutannya juara atau nggak masuk playoff dong. Yoi. Nah kalau menurut kalian tuh kurangnya Aura tuh di mana? Apakah itu di Ya kalau menurut gua kok kurangnya itu ada di entah sih, gue pingin banget kalau misalkan ke Aura pingin langsung nembak lah ya. Gue pingin banget Susu Gajah main. Gue rasa Susu Gajah ini bakal bikin banyak perubahan ya di tim Aura. Cuman gue nggak tahu ke depannya gimana, atau Susu Gajah bakal dimainin atau enggak. Tapi ya itu, gue berharap banget Susu Gajah main. Tapi kan dia sempet main kan di season 5. Dan itu menurut gue merupakan hal bagus. Kayak gue nggak pernah ngelihat Aura sekuat itu. Dan maksudnya kayak taruhlah Clover waktu itu pernah masuk dan itu kuat. Dan ketika gue ngelihat Clover sama Susu Gajah itu memang boom gitu, memang bagus. Cuman gue nggak ngerti kenapa mereka tiba-tiba nggak lanjutin Susu Gajah. Itu yang menurut gue sangat disayangkan. Oke, kalau menurut lu Bu? Aduh Aura. Aduh. Iya. Tahu kok, cuma gue nggak mau ngomong kok. Aja kalau nggak live. Kok suara lu jadi kecil Cuk, mikir deketin deh. Emang kecil. Saya. Nah, udah. Gue nggak bisa ngomong kalau itu kok. Kan gue Oke, jawab. Gue tahu soal. Jambu nggak mau ngomong. Kalau dari gua sih hypernya sih yang kurang. Nah, Jujur menurut gua Phoenix sudah bagus mainnya, Darkness juga bagus sebagai tank. Menurut gua kayak
apa ya, side lane support tanknya menurut gue udah bisa bilang top tier, tapi nggak tahu kenapa kayak kalau when it comes to hyper carry-nya kurang. Kalau Yoi, setuju banget. Kera juga jago, Kera jago. Mem. Oke, kalian bisa bilang Hai bagus, tapi Hai itu dimasukin ke aura pada saat-saat terakhir di mana dia tuh udah nggak bakal bisa ngubah situasi, ngerti nggak sih? Yoi, setuju gua. Susah, Cok. Lu udah kayak, anjing kita udah di posisi 78, kayak gimana caranya gue masukin ini tim juara 6 tuh udah tergantung ya Yang di atas. Genflix harus kalah terus Yes. atau Evos harus kalah terus. Situasinya tuh udah di luar tangan lu, ibaratnya Yeah. gitu. Oke, berikutnya siapa nih? Genflix dulu apa Evos? Pada mau ngomong Evos lu gitu. Wah, di satu sisi gue sih agak ngeri kalau ngomongin tim-tim besar anjing. Masalah fanbase-nya sih macam babi ya. Coba mereka tuh udah kayak ngebela agama anjing, ngeri gue tadi. Gila agama. Nah, gue anjing. Ya kalau gue mah gak peduli guys, gue dihujat juga gak peduli tanya. Gue juga nggak peduli. Oke, jadi lanjutkan kok. Kalau Evos, menurut gua Evos secara data, secara kayak kalau maksud gua data tuh kalau lu ngelihat setiap pemainnya ada profile, misalkan contoh One, oke, hyper mekanik segala macem tuh bisa dibilang mentok gitu, mekaniknya segala macem tuh mentok, jago artinya top tier. Cuman kayak nggak tahu ya, butuh sesuatu menurut gua, kayak sesuatunya ini yang gua nggak bisa kasih lo orang jawabannya gitu. Terus sesuatu yang bisa bikin ini pemain-pemain yang ibaratnya top tier bisa punya potensi buat juara gitu. Itu gue gak tahu jawabannya apa. Kalau dari gua nggak mau lanjut kah? Lanjut aja. Entah sih, kalau gua dari season 4 gua ngerasa adanya Luminer sama Echo itu merupakan fondasi penting yang dimiliki sama EVOS. Terus sayang banget lah ketika EVOS tuh ngelepas Aura terus dilanjut ke Luminer yang ngebikin, ya kalian tahu sendiri lah sekarang EVOS kayak gimana. Jadi kalau menurut gue, Tapi kan itu di luar tangan Evos, Dir. iya, dan maksudnya kenapa EVOS nggak bisa, sebenarnya EVOS mungkin lagi cari pengganti mereka, cuman masih belum tepat aja. Jadi mungkin Iya, itu kan keputusannya Eko buat kayak gue gak mau main gitu kan. ya. Kayak lu sebagai manajemen juga gak bakal bisa maksa pemainnya main lah kalau dia hatinya gak ada di sana kan. Ya itu juga. Cuma mungkin Evos lagi nyari gitu sih. Jambu gimana? Mau ngomong Gua atau nggak berani gua. abstain? Jambu abstain guys. Lu mah ngomongin cewek nggak mau. Enggak. Tadi ngomongin Aura nggak mau. Ngomongin M2, Ngomong lagi. MDL. Ngomong. Kejauhan kalau gua ngomongin kayak gitu.